Ya, hari ini saya bahagia sekali dan saya nggak pernah meneteskan air mata seperti ini ya, jadi lebay seperti ini. Tapi saya terharu gara-gara lagu saya banyak yang nyanyiin ya kan. Dan saya nggak nyangka ya kalau Cobra musik bisa profesional seperti ini gitu loh. Ini semuanya beliau nih, Bang Hijrah Bacan yang menyediakan hotel Ibis apa semuanya, beliau nih semuanya. Jadi emang benar-benar dia tuh benar-benar udah nggak bisa ngomong lah saya. Ya, jadi artinya di sini ini khususan dari pada kami semua, termasuk kami dari tim pembasmi ya, Kumpul Badan Advokat Saudara Semenjak Indonesia. Ini ketua Dewan Etik ya, Dewan Etik nih, ketua DPD DKI. Ini juga Kabak Perdagangan dan lain-lainnya. Semua ada Kabak Penerangan, Pers, Paraka dan kawan-kawan semuanya. Jadi di sini saya bahagia sekali bersama pembasmi yang selalu setia menemani saya kemana saja. Dan akhirnya saya diproduksi oleh Cobra Musik ya, Cobra Entertain. Nah, di Cobra Entertain ini adalah label musik. Seumur saya jadi artis ya, seumur saya jadi seniman dari tahun 90-an, saya melihat ciri-ciri label musik yang akan besar, ciri-ciri manajemen yang akan besar adalah Cobra, seperti Cobra ini. Kalau dulu kan ada Falcon, Musika, terus sekarang Cobra nih, ya mudah-mudahan orang bisa melirik dan kalau mau rekaman ya di sini, mau populer gitu. Kan hobi juga ciptain lagu segala macam, sudah berapa lagu sudah diciptain sendiri, nanti kan baru dikeluarin ya. Iya. Sudah berapa lagu yang saya ciptain ada 45. Ya, tapi yang udah diproduksi sekitar 10. Ya. Alhamdulillah semuanya tenggelam. Baru rasa yang meledak. Kapal selam ya. Kapal selam. Iya, kenapa yang lain pada meledak dari tahun 95 gua bareng Mas si Andri di Kedoya ya kan. Kita produksi Andri produksi dengan PH-nya dengan ininya Andri Sticky, gue produksi dengan produser gue sendiri. Ya lama-lama begitu. Andri meledak, gue melempem. Ya kan? Terus gue main lagi sama Charlie meledak, gue melempem lagi. Ya Allah. Berarti ini lagi tahunnya Bang. Iya. Mudah-mudahan karena gue kan suka dengan angka 9. Dan 2025 itu kan 09. Nah, 09 itu kalau 2025 digabung semuanya 0 dan 9. Jadi mudah-mudahan nih tahun gue tahun keberkahan, tapi diawali dengan ujian ya, cobaan yang memang sangat dahsyat. Tapi gue nggak ego karena itu bukan apa-apa, ini secara nggak disengaja, tapi ini mempermalukan pengadilan juga. Jadi gue udah berkali-kali minta maaf sama Mahkamah Agung dan gue nggak pernah protes apapun, bahkan gue nggak pernah gugat, nggak pernah apa. Udahlah biar saja. Ada rasa penyesalan dengan tragedi kemarin? Tidak ada penyesalan karena gue kan lagi tugas. Ya gue berkaitan dengan kuasa. Gue tidak mencari pembenaran, jadi artinya sini ya udahlah buat pendewasaan bersama. Dan toh gue habis lebaran gue juga akan mengajukan sumpah ulangan gitu. Oke, bicara sumpah ulangan ini Bang, seperti apa sih sistemnya sendiri? Kan yang kita tahu kan memang bahasnya Abang kan sudah dibekukan ya. Bisa cair dong. Apakah bisa memang pindah dari organisasi yang lama ke baru terus kemudian disahkan lagi? Seperti apa yang gue bilang, yang bisa memecat advokat itu hanyalah Pradi. Karena Undang-Undang 18 tahun 2003 dibentuk itu hanya untuk Pradi. Ya, single bar. Lalu pecah menjadi KAI tahun 2008, belum ada undang-undang yang terbaru, regulasi belum ada. Jadi, kalaupun ada 95 organisasi yang sudah terbentuk sekarang ini, hanya beberapa gelintir yang benar organisasi advokat, termasuk pembasmi, Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia. Itu sejajar dengan Pradi dan KAI. Karena izinnya adalah advokat. Jadi artinya di sini dari 95 yang terbentuk di Kemenkumham yang mengatasnamakan advokat, hanya beberapa gelintir yang benar-benar organisasi advokat, termasuk Lawyer Indonesia gitu. Jadi KAI, Pradi, Lawyer Indonesia, pembasmi dan lain-lainnya ya silakan dikaji aja gitu. Jadi artinya di sini gue berterima kasih banget kepada Bapak Prabowo ya, pada Bapak Menteri Hukum Pak Yusril ya, Menkumham ini udah meloloskan organisasi advokat kita ya, pembasmi, sehingga gue bisa berkarir lagi di dunia advokat dan gue bisa membantu lagi rakyat-rakyat yang membutuhkan perlindungan hukum gitu. Jadi artinya ya tadi gue bersyukur pada Allah SWT, bersyukur pada Pak Presiden, dan gue bangga menjadi orang Indonesia karena dilahirkan di negara yang dewasa dan sangat mengedepankan tempus liro gitu loh. Ewoh pakai ewohnya bener-bener gitu. Bang, biar nggak bias nih, Abang kan udah dibekukan sama yang sama, terus kemudian bikin sumpah baru. Sumpah baru yang di organisasi baru. Apakah itu artinya dalam sumpah baru itu bisa melakukan sidang? Sidang dong, sidang. Kemarin gue sudah nanya kepada orang Mahkamah Agung, orang gue di Mahkamah Agung, Bang, kalau untuk mempertahankan surat berita acara sumpah Abang,
itu bukan kewenangan Mahkamah Agung karena itu permohonan dari KAI, Kongres Advokat Indonesia, yang melantik gue. Jadi yang menyumpah gue kan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi. Jadi melantik gue adalah Kongres Advokat Indonesia. Walaupun gue tanpa sidang etik. Jadi gue diajukan untuk pembekuan, ya dibekukan oleh Mahkamah Agung. Mereka sistem atas pengajuan daripada organisasi advokat. Nah gue ngajukan lagi dengan organisasi yang baru, gitu loh. Ngajukan sumpah. Sudah bisa per tanggal? Kemarin sudah masuk habis Lebaran, bulan Mei saya udah sumpah. Sudah disumpah. Udah sumpah lagi. Sudah ngurus ke PT. Udah semua. Udah semua. Semuanya satu paket. Udah semua. Oh, berarti jadwalnya nanti Mei. Jadwalnya nanti Mei. Iya. Mei sudah disumpah dan gua akan undang dulu orang gua disumpah. Sudah ada proyek-proyek kan? Sudah ada orang klien-klien yang datang ke abang untuk ditangani perkara ini. Aduh, klien udah banyak banget. Apalagi gua udah punya pembasmi gini. Udah banyak orang yang pernah pengacara khususnya. Udah mulai banyak yang hijrah bergabung ke organisasi gue. Udah banyak banget. Nah ini salah satunya ibu pengacara sekarang jadi ketua DKI. Beliau kantornya di Wisma 46 ya. 165. Wisma 165 TB Simatupang. Beliau juga akan mempersangkat pembasmi di wilayah DKI. Beliau ketua Ibu Ana apa namanya? Jen Mesya. Ibu Ana Jen Mesya ini adalah ketua DKI kita. Ini juga ada ketua Tangsel kita, ada ketua Tangsel sana, ada ketua Kota Tangerang juga yang hadir, dan ada beberapa ketua Tasik dan lain udah mulai terbentuk. Gitu. Oke, Bang, bicara soal BAS ini kan yang di sebelah sana kan merasa sudah bisa membuat abang tidak bisa bersidang, dan namun pada akhirnya ini tadi abang bilang akan bisa bersidang. Ya sebelah sana siapa nih banyak? Hotman. Jadi pengangguran. Gua udah minta maaf sama Bang Hotman, ya. Gua nggak egois. Jadi Bang Hotman itu adalah senior gue dan dia itu panutan gue. Selama ini gue ngefans sama dia. Jadi nggak ada sama sekali kaitannya dan kita nggak bisa menyalahkan Bang Hotman. Ini kekhilafan gue. Yang artinya gue nggak mau menyalahkan orang. Ini sudah terjadi, mari kita sikapi dengan dewasa. Bang Hotman juga gue udah baik kok. Tadi pagi juga gue udah mau mesen minyak wangi di live-nya dia ya kan. Ya karena dia gue fan sama dia gitu loh. Gue bisa maaf ya, gue bisa sesukses ini karena di dunia pengacara karena gue beliau salah satunya senior yang jadi panutan gue dan beliau memang tulang keras gitu. Nah itu yang gue ikutin. Nah hari ini gue lawan dia karena gue berdasarkan puasa. Setelah puasa gue diputus, gue nggak ada komentar lagi tentang Bang Hotman. Dia tetap adalah panutan gue, Bang Hotman. Salah satu pengacara panutan gue. Bang, minta maafnya kapan? Udah kemarin. Responnya gimana, Bang? Hah? Respon Bang Hotman ada gak? Tadi juga pada saat Bang Hotman live, ya kan, gue pesen minyak wanginya. Dia bilang, dia ngoceh, lama-lama dia pergi. Jadi artinya candaan gue sama Bang Hotman ini juga gue bukan mengajukan diri untuk ini ya, bukan takut atau apa, tapi gue sebagai junior merasa diri bahwa gue memang udah keterlaluan sih gue selama gue megang kuasa di Bang Rasman, keterlaluan gue. Bahasa gue sama orang tua keterlaluan. Jadi gue nggak, apapun ambekan Bang Hotman sekarang udah nggak gue tanggepin. Berarti ini pembuktian juga ya Bang, artinya kan Bang Hotman sempat berdalih bahwa ya sudah ini kan memang kerjanya pengen BAS ini dicabut. Berarti itu pembuktian abang bisa bersidang lagi. Enggak gini loh. BAS gue ini bukan dicabut oleh Bang Hotman. BAS gue itu dibekukan oleh pengadilan atas rekomendasi Kongres Advokat Indonesia. Dan gue adalah orang yang pernah ya dibantu oleh Kongres Advokat Indonesia. Makanya KAI nggak mungkin gue jelek-jelekin. Itu organisasi gue yang pernah menjadikan gue advokat. Jadi apapun mereka ngambeknya kayak apapun, Ibu Siti Jamilah Lubis mengambek sama gue, Bang Apollo sampai segala misalnya, gue gak ada masalah. Karena beliau senior gue dan mereka punya jasa bagi hidup gue. Masa gue harus jelekin organisasi KAI? Sementara Kongres Advokat Indonesia adalah rumah gue. Sampai sekarang hati gue pun masih KAI. Tapi karena ya keadaan, mau gak mau gue pisah dengan mereka. Walaupun hari ini gue tidak ada dendam dengan sama KAI. Gitu. Sama Bang Petrus juga gue ngoceh-ngoceh ijazah gue palsu apa sih lu Bang? Ngoceh ijazah gue palsu. Penjarain aja langsung kalau ijazah gue palsu kan gitu. Artinya istilahnya gini, biasalah dinamika dalam organisasi gitu. Jadi gue sama Bang Petrus juga gak ada masalah, apalagi sama Bunda Siti Jamilah Lubis gue gak ada masalah. Semuanya gak ada masalah. Bang, ada keinginan untuk ketemu langsung Bang Hotman gitu Bang, untuk minta maaf secara fair gitu. Gue kalau ketemu Bang Hotman gue nggak enak lah kalau ketemu, kalau dia diusir gimana? Kalau gue diusir Bang Hotman, gue pengen banget kan gue fansnya dia. Coba di jembatan Ya kan? itu media. Gue mau ngefans sama Bang Hotman, gue mau ketemu foto bareng, masa gue ngajukan diri atau gue diusir? Malu gue. Tanggung jawab media. Ya. Sekarang kan gue udah nggak ada kuasa dari Bang Rasman, gue nggak ada urusan dengan Bang Rasman lagi. Kalau misalnya gue diundang Bang Hotman,
gue berbicara bareng, ya gue sangat seneng orang, seneng lah. gue ngefans sama dia, gue foto bareng Bang Hotman, gitu loh. Berarti Rasman dan Hotman yang saat itu sedang panas, Abang udah nggak mau tahu dong, Bang? Masa bohong, gak ada urusan. Bodoh lah, cari yang lain Tahu, aja Bang, ya? emosi. Gue gak ada urusan. Tapi Bang, dengan Bang Hotman yang masih menyindir Abang di media sosial mungkin ya, masih mengkait-kaitkan Abang di media sosialnya gitu. Udah enggak sih, udah enggak, beberapa hari udah enggak. Sebenarnya sih mungkin Rasman efek aja kalau gue enggak ini, mungkin dia keselnya sama Rasman jadi gue kena bawa itu aja sih. Nggak ada masalah, gue sama Bang Hotman udah baik sekarang, diri gue udah baik. Terserah Bang Hotman itu menyikapi seperti apa. Ya mudah-mudahan Bang Hotman membuka diri lah di bulan puasa ini untuk memaafkan gue ya kan. Kita bersama-sama, biasa gue kan junior. Dia bilang kan, pernah bilang kepada Pak Oce Kaligis, ya kan, dia ngefans sama Oce Kaligis dan lain-lainnya, bahwa pengacara yang susah adalah pengacara yang bisa melawan fansnya, melawan pengacara yang dikaguminya. Ya sekarang gue kagum sama Bang Hotman, gue lawan ya, jangan marah lah. Orang dia yang nyuruh kita junior-juniornya untuk seperti itu gitu loh. Nah, sekarang gue nggak ada kuasa kan, gue nggak ngomongin itu lagi. Nah, ini artinya pendewasaan diri untuk ya udah kita damai aja status. Iya memang udah damai. Ya syukur-syukur kalau lu orang bisa jembatanin. Bisa jembatani media. Gue ketemu dengan Bang Hotman, gue salaman, gue pelukan Bang Hotman kan. Kan menyatukan manusia yang telah berpisah hatinya ya kan, hati dua perbedaan. Jadi kita satukan, kita islah. Gue salaman, gue minta maaf sama Bang Hotman secara langsung live. Itu lebih dewasa Ada lagi. yang mau sampaikan sama Bang Hotman secara langsung kalau nonton di sini? Iya, coba sampaikan. Ya mudah-mudahan ada waktu, mudah-mudahan Bang Hotman mau menerima gue suatu saat gue datang ke beliau, kita konferensi pers bersama, ya layaknya manusia ya, semuanya punya hilaf dan dosa. Ya mudah-mudahan Bang Hotman mau menerima gue dan gue datang, gue rangkul, gue minta maaf sama beliau sebagai senior. Bukan berarti kita kalah, nggak ada kalah dan menang dalam menangani permasalahan, tetapi pendewasaan itu yang perlu kita bina. Oke. Oke. Ya.